Perkenalkan, nama saya Silviana Sepandra dari kelas A1 NIM 19104168840. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana dukungan manajemen atas keseimbangan kehidupan kerja karyawan membantu keuntungan perusahaan. Jawaban saya, keseimbangan kehidupan kerja merupakan sebuah konsep untuk kesejahteraan kehidupan karyawan dan peningkatan kinerja organisasi. Tetapi keseimbangan kehidupan kerja bukanlah sesuatu yang dapat memuaskan semua orang. Diperlukan kesadaran dari masing-masing individu untuk lebih bersyukur dan lebih bertanggung jawab atas kehidupan kerja, lalu melengkapi diri masing-masing dengan integritas pribadi yang konsisten. Keseimbangan kehidupan kerja bukanlah sesuatu yang dapat dijalankan secara sepihak. Kesadaran pihak perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah menentukan keberhasilan dari pelaksanaan keseimbangan kehidupan kerja. Jadi, tidak ada satu model tunggal yang tepat untuk semua orang, dan tidak ada satupun pendekatan yang tepat bagi siapa saja untuk seumur hidup. Sebab perubahan dalam segala bentuk dari segala aspek berpotensi hadir untuk menguji daya tahan keseimbangan kehidupan kerja yang sudah dimiliki oleh sebuah organisasi. Jawaban nomor 2. Apa yang dapat dipelajari organisasi lain dari blok H dan R dalam hal menawarkan fasilitas karyawan yang mendorong waktu pribadi untuk pekerja bahkan selama musim pajak yang sibuk? Jawaban saya, pekerjaan terus tersedia dan ribuan karyawan musiman ditambahkan selama musim pajak yang sibuk. Posisi kantor meliputi profesional pajak, pemimpin kantor, dan kantor pajak. Pekerjaan pengelolaan lapangan operasi pajak meliputi peran kepemimpinan kabupaten, regional, dan divisi. Posisi perusahaan tersedia di bidang teknologi, informasi, penjualan eceran, manajemen lapangan, layanan klien dan dukungan komunikasi, jasa, keuangan, hubungan pemerintah, sumber daya manusia, hukum, dan pemasaran. Blok H dan R mencari kandidat dengan kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menumbuhkan bisnis, keterampilan interpersonal, dan kemampuan untuk menjalankan jadwal yang fleksibel. Berhasil menyelesaikan kursus pajak, penghasilan H dan R Block atau Tech Knowledge Assessment akan memenuhi syarat Anda untuk pertimbangan peluang karir tertentu. Nomor 3. Tentukan komponen lingkungan bisnis internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan juga mengetahui kelemahan weakness dari perusahaan. Yang pertama yaitu tenaga kerja atau man. Tenaga kerja adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya kepada perusahaan atau organisasi. Kedua, modal atau money. Modal merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis, investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank, atau keuntungan yang ditahan perusahaan untuk membeli bahan baku, menggaji pegawai, membeli mesin, dan membantu pabrik baru. Ketiga, material atau bahan baku. Material mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dapat berupa sumber daya alam seperti tanah pertanian atau dalam konteks industri seperti bahan mentah dan komponen lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur. Keempat, peralatan atau perlengkapan produksi. Peralatan dan perlengkapan merupakan komponen pendukung yang membantu proses peningkatan nilai guna atau produksi demi terciptanya sesuatu output secara efektif dan efisien. Metode atau manajerial. Metode mengacu pada kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan oleh
pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Adapun yang termasuk dalam lingkungan eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro antara lain lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum dan politik, lingkungan global, lingkungan demografi, dan lingkungan industri atau ancaman dan peluang. Lingkungan perekonomian adalah kondisi di mana tempat bisnis itu menjalankan aktivitasnya atau beroperasi. Lingkungan perekonomian dipengaruhi oleh juga sistem perekonomian yang digunakan suatu negara industri. Yang kedua, lingkungan teknologi dan informasi. Teknologi adalah semua atribut yang digunakan perusahaan untuk aktivitas mereka, contohnya seperti informasi pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan. Lingkungan hukum dan politik. Lingkungan politik hukum mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Berbagai perwakilan dari pemerintah mengelola dan memberi kebijakan seputar bidang-bidang penting seperti praktik periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Keempat, lingkungan sosial dan budaya. Maksud dari lingkungan sosial adalah aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi persepsi seorang terhadap perusahaan atau produk yang ditawarkan berdasarkan hal-hal yang dapat diterima atau standar masyarakat yang merupakan akibat dari kebiasaan atau norma-norma dari masyarakat itu sendiri. Kelima, lingkungan global. Lingkungan global atau lingkungan internasional merupakan kondisi internasional yang juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bisnis, dikarenakan perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Keenam, lingkungan demografi. Adapun yang perlu diperhatikan oleh perusahaan menyangkut lingkungan demografi diantaranya adalah ukuran populasi, struktur masyarakat umum, distribusi geografis, pencampuran etnis, serta distribusi pendapatan. Hal ini sangat mempengaruhi pasar atau permintaan. Terakhir, 7. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah kondisi alam yang berjalan secara alamiah di mana perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Contohnya iklim, cuaca, topografi, dan kondisi geografis wilayah, walaupun sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Soal keempat, faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? Jawaban saya berikut ini adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan ekonomi atau bisnis. Pertama yaitu sistem ekonomi, kedua industri, ketiga infrastruktur, keempat penghapusan ketidakseimbangan regional, kelima reformasi ekonomi, keenam per kapital dan pendapatan nasional, ketujuh perencanaan ekonomi, 8 pertanian, 9 sektor keuangan dan fiskal, ke-9 kontrol harga dan distribusi, 10 sumber daya manusia. Soal kelima, mengapa pergeseran demografis dan pertimbangan teknologi? Jawaban saya karena teknologi memungkinkan mereka menaklukkan jarak atau mengontrol angka kelahiran, menyelamatkan nyawa, melestarikan dan mendistribusikan energi, menemukan bahan mentah baru dan pengganti bahan baku yang sudah ada, dan seterusnya. Dampak perkembangan teknologi terhadap strategi tidak hanya cepat tetapi juga jangkauannya jauh. Perkembangan teknologi dapat mengurangi atau meningkatkan peluang bagi suatu perusahaan. Ini dapat mengurangi peluang ketika perusahaan tidak
dapat melihat perubahan teknologi yang terjadi di industri, misalnya di Nora, perusahaan SCV TV yang ditutup. Adopsi teknologi kreatif dapat menunjukkan peluang baru untuk produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya produksi, dan mengirimkan produk ke pengguna akhir. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.